Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 6 November 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Kalisari. Yes, ini adalah salah satu PO yang legend yang senantiasa setia bersama dengan Karoseri Adi Putro. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu nih, ada bis apa saja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO KJM Putra dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626S, transmisi manual Euro 4 teman-teman. Nah ini spesial karena sudah di-upgrade ya suspensinya yang tadinya menggunakan leaf spring bawaan dari sasis, kemudian di-upgrade jadi menggunakan air suspension rakitan Karoseri Adi Putro. Tapi untuk bagasinya, seingat saya nih ini masih yang leather frame ya, mungkin nanti bisa dilihat di footage teman-teman. Oke, KJM Putra. Kemudian kita lihat di sini ada satu unit Jetbus 5 MD milik PO Traveling. Nah ini Mercy juga teman-teman ya, yaitu OF 917 yang short wheelbase. Jadi ini ukurannya sedikit lebih pendek ya teman-teman ya. Traveling kita tahu dari Bali teman-teman, luar biasa. Dari Pulau Jawa, terus dari Pulau Bali. Kemudian kita bergeser teman-teman ya. Setelah Jawa, Bali, teman-teman pasti tahu nih, pulau apa ya? Ya, ini dia teman-teman. Monster dari Lombok. Akhirnya teman-teman, kita berjumpa dengan Jetbus 5 Dream Coach Tronton. Apakah ini akan ada nama baru teman-teman ya? Kita tunggu saja. Kalau dilihat dari warnanya teman-teman tahu nggak nih ini milik PO apa? Yang jelas ini menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Nanti kita akan bikin reviewnya secara lengkap. Jadi silakan teman-teman stay tune dan pantengin terus konten-konten kami ya. Ini kalau kita lihat begini aja nih udah gagah banget teman-teman ya. Full warna hitam, minimalis, velgnya pakai velg aluminium. Wah, cakep sih teman-teman. Yes, ini geng Mercy ya. Keren teman-teman. Kemudian kita berjumpa dulu dengan geng Hino. Oh, di ujung ternyata ada Mercy lagi teman-teman. Geng Hino yang pertama di sini dari PO Suburjaya. Ada dua unit Jetbus 5 SHD. Yang satu warna oranye, yang satu lagi warna pink teman-teman. Yang satu single glass, yang satu double glass. Teman-teman lebih suka yang mana? Yang double glass atau yang single glass? Yang jelas dua-duanya ini sama ya teman-teman. Sama-sama menggunakan sasis Hino RM280 Euro 4. Kemudian, ini dia bis yang akan kita review di video kali ini teman-teman. Wah, dua unit Kalisari teman-teman. Ganteng banget. Nanti kita akan review secara lengkap ya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Eits, kita belum selesai teman-teman. Di sini masih ada satu unit Jetbus 5 MHD single glass. Ini Mercy, yes, Mercedes-Benz OF 1623L. L itu bukan long ya teman-teman, melainkan L artinya air suspension. Kalau dalam bahasa Jerman tuh Luftfederung teman-teman ya. Ini satu dari total 3 unit yang belum dirilis dari Karoseri Adi Putro. Wah, mantap ya teman-teman.
Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review armada terbaru dari PO Kalisari. Ini dia teman-teman, satu unit dari total 2 unit terbaru yang semuanya ini sama ya. Sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD single glass dengan sasis Hino RK280 Euro 4 teman-teman. Ini saat dirilis dari karoseri Adiputro, suspensinya masih original ya, bawaan dari sasis yaitu suspensi dengan tipe leaf spring. Kemudian untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, untuk tingginya 3,75 meter dan lebarnya 2,5 meter. Sebagai bus pariwisata, teman-teman wajib banget ya untuk memastikan apabila teman-teman ingin memakai bus ini supaya bus ini tetap menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Kemudian di sini tampilan depannya teman-teman bisa lihat ya, clean looks. Hanya ada logo PO Kalisari, kemudian ada tulisan pariwisata, dan di sini ada stiker kesayangan kita yaitu TAF Retinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi teman-teman. Kemudian kalau kita lihat bagian bawahnya, ini ada yang unik ya teman-teman ya. Untuk di rilisan bis besar yang sekarang, ini warna hitamnya dia hanya sampai sini ya. Kalau teman-teman ingat di rilisan yang pertama, full kan warna hitam di sini. Nah ini jadi konsepnya sama seperti dengan armada Jetbus 5 medium ya teman-teman ya, atau Jetbus 5 MD milik PO Kalisari. Kemudian kita lihat teman-teman di sini pintu depannya menggunakan model swing ya teman-teman. Jadi modelnya seperti ini. Secara durability saya suka dengan model swing seperti ini teman-teman karena awet ya teman-teman. Di sini juga sudah ada pegangan tangan tambahan, dashboard yang ada garnish motif kayu dengan finishing yang ngedoff ya. Kemudian nuansa interiornya nih dipilih dengan ABS menggunakan warna abu-abu teman-teman. Oke, kita tutup lagi pintu depannya seperti ini. Kemudian kita lanjut lihat, di sini ada identitas ya, bus pariwisata. Ada akses menuju ke pengisian bahan bakar. Kemudian di sini ada identitas dari PT Kalisari Citra Jaya, salah satu PO yang melegenda teman-teman ya, dari Surabaya. Kemudian di sini juga selalu berinovasi, selalu berkembang bersama dengan karoseri Adiputro. Kemudian di sini bagasinya teman-teman ya. Nah ini ada 3 ruang bagasi, tapi ya karena ini di sebelah kiri ada pintu tengah ya, jadi untuk di kiri hanya ada 2 dan bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang penumpang seperti koper ya, atau mungkin kardus-kardus oleh-oleh teman-teman seperti ini. 2 ya, 2 ruang teman-teman. Leather frame karena menggunakan sasis Hino RK. Kalau sasisnya Hino RM ini bisa space frame teman-teman ya. Nah yang 3 ruang ini bagasi yang di sebelah kanan. Yuk kita coba buka bagasi yang di kanan teman-teman seperti ini. Nah ini karena ada 2 unit jadi kita bisa pindah-pindah nih teman-teman untuk melihat detailnya. Tuh. Nah ini ya, 3 ruang bagasi. 1 orang penumpang bawa 1 tas atau 1 koper gitu ya. Ini bisa dimasukkan semua tanpa mengganggu kestabilan bisnya. Jadi bisnya bisa tetap jalan dengan stabil tanpa ada risiko limbung teman-teman. Kemudian kita lanjut lihat kembali ke sebelah kiri. Di sini ada pintu tengah dengan model sliding teman-teman. Ini yang menarik ya, dari total 2 unit ternyata ini ada yang berbeda-beda nih. Untuk armada yang ini, teman-teman bisa lihat di sini standar dari karoseri Adiputro, ada area yang maju ya untuk tambahan legroom penumpang, teman-teman. Tapi kalau yang di sebelah, nah ini dipotong ya. Jadi untuk gangway ya, dari tangga menuju ke dalam bis teman-teman akan lebih longgar. Tapi untuk legroom akan lebih sempit. Nah kalau ini legroomnya lebih longgar, gangway-nya, tangganya lebih sempit.
Seperti ini perbedaannya teman-teman. Oke, mungkin bisa dilihat di footage ya nanti ya. Kemudian kita tutup lagi pintu tengahnya. Nutupnya gampang teman-teman ya, langsung nyedot. Kemudian di sini di atas roda belakang ada bagasi. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang kru ya teman-teman. Bisa kita buka seperti ini. Karena fungsinya untuk barang-barang kru, sebaiknya kita sebagai penumpang nggak usah ya buka-buka bagasi yang ada di atas roda belakang. Dan bagasi yang ada di atas roda belakang ini ada di bodi MHD dan SHD. Kalau misalnya HDD, nggak ada ya bagasi di atas roda belakangnya. Kemudian kita tutup lagi seperti ini. Ini saya suka sih dengan livery dari Kalisari. Sederhana, tapi kelihatan mewah teman-teman ya. Detil-detilnya ini ada perbedaan warna ya, seperti warna yang apa kita nyebutnya teman-teman ya. Kalau dalam sebuah roda warna ini warna-warnanya tuh bersebelah-sebelahan teman-teman ya. Merah, oranye, kuning, dan ini didesain dengan harmonis. Dia ada radius ya, nggak runcing gitu teman-teman. Jadi terkesan lebih lembut untuk dilihat di mata kita. Cakep, saya suka. Kemudian lanjut kita lihat teman-teman di bagian belakang. Seperti biasa ya teman-teman, di era JetBus 5 series standarnya di sini sudah ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Ada sensor parkir juga, jadi seperti mobil-mobil kekinian teman-teman. Kemudian ada pelindung bumper dan ada diffuser teman-teman. Untuk bagian kanan ya, di bagian belakang di sini, nah ini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana teman-teman? Kita sudah mereview secara lengkap ya bagian eksteriornya, dan luar biasa PO Kalisari sampai detik ini selalu bergerak maju ke depan bersama dengan karoseri Adiputro, menjadi pilihan yang terbaik ya untuk ngetrip dari Surabaya ataupun dari daerah lain. Karena yang udah rilis aja ini jadi bis sibuk ya teman-teman, jarang pulang ke garasi untuk teman-teman ajak berwisata kemanapun. Luar biasa teman-teman, kalau mau berwisata naik Kalisari jangan lupa ya request yang JetBus 5, bukan yang lain teman-teman. Karena memang untuk nambah JetBus 5 nih, saya yakin ini bukan main aman teman-teman, melainkan untuk memberikan yang terbaik untuk penumpang. Mantap. Yuk langsung saja kita review interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam bis ya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Kalisari. Semewah ini teman-teman armadanya. Ini kalau kita lihat ya, di sini ABS-nya ini kan berwarna abu-abu teman-teman yang dipilih. Wah, kesannya itu kita seperti ada di dalam mobil sport kekinian ya teman-teman. Mungkin seperti Alphard gitu ya, dan lain-lain yang mewah-mewah teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat fasilitasnya lengkap teman-teman. Mulai dari fasilitas hiburan, ada TV. Ini totalnya ada 2 TV nih teman-teman di dalam bis ini. Yang pertama di depan ini ukurannya 43 inci, besar banget teman-teman. Dan yang kedua ada di tengah ukurannya 24 inci. Nanti kita akan lihat ya saat kita review di bagian tengah. Kemudian di sini juga ada fasilitas keamanan yang benar-benar lengkap. Mulai dari APAR alias alat pemadam api ringan yang ada di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara 2 kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Kemudian kita lihat di sini, ini longgar ya, ke arah atas, kemudian ke samping juga longgar. Ini untuk bagasi kabin tanpa penutup, teman-teman ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk konfigurasi kursi ini 2+2, kursinya dari Aldila. Nanti kita akan coba gimana sih rasanya duduk di kursi paling depan di bis ini, teman-teman. Yes, ini dia. Gimana? Ini udah sangat-sangat mewah ya, apalagi bodinya JetBus 5 teman-teman. Original buatan karoseri Adiputro dan dijamin senyap teman-teman.
Oke, sekarang kita menuju ke tengah yuk teman-teman. Kita lihat di bagian tengah ke arah belakang ada fasilitas apa lagi ya kira-kira. Nah teman-teman, ini dia bagian tengah ke arah belakang. Di tengah sini ada TV yang kedua, ini ukurannya 24 inci ya teman-teman. Dan tentu saja bisa dibuka seperti ini. Kemudian kalau sudah nggak dipakai, ditutup lagi ya teman-teman, seperti ini. Oke, tutupnya harus rapat. Kemudian kita lanjut, lihat di sini di atas saya ada jendela darurat, kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Nah, untuk bagasi kabin ini sudah terletak sampai ke ujung belakang ya teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa menaruh barang dengan aman. Nanti saya akan kasih tahu nih gimana sih cara taruh barang dengan aman ya, tipsnya saat kita naik bis. Kemudian kita lihat di bagian paling belakang, di sini ada 5 kursi teman-teman. Yes, di sini tidak dibeda-bedakan ya antara kursi di baris depan dan di paling belakang. Ini ukurannya sama teman-teman, lebarnya sama, kenyamanannya sama ya. Kaki kita tidak menggantung saat kita duduk di sini. Ke atas juga ini longgar ya, ada louver AC di tengah, di pinggir juga ada teman-teman. Seperti ini. Yes, saya yakin teman-teman yang sering naik bis pariwisata yang biasanya pilih kursi di belakang punya semangat yang lebih tinggi nih dibandingkan yang duduk di depan. Nah, kalau saya pribadi teman-teman, saya paling suka duduknya di paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke depan teman-teman. Wah, elegan banget ya. Cakep nih teman-teman interiornya. Nah teman-teman, ini dia kursi paling depan yang ada di baris kanan. Wah, enak banget ya duduk di sini. Pandangan kita ke arah samping leluasa, ke arah depan juga leluasa banget teman-teman. Dan di sini kursinya tuh nyaman banget ya. Kursi buatan Aldila dengan konfigurasi 2+2. Kemudian di sini ada armrest yang bisa kita putar. Armrestnya seperti ini. Ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, kalau teman-teman duduknya di gang, silakan gunakan tombol yang ada di sini. Tekan tombolnya, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau mau ditegakkan kembali, teman-teman tinggal tekan saja tombolnya. Nah, nanti dia akan tegak dengan sendirinya teman-teman. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding. Tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian kita lihat di atas, ini adalah bagian yang paling estetik nih teman-teman. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca ya. Sesuai dengan namanya, kalau teman-teman ingin membaca buku di malam hari, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman, ya pokoknya untuk bantuan pencahayaan di saat gelap ya, silakan dinyalakan lampu bacanya, dan dimatikan lagi dengan cara seperti ini. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita nih teman-teman. Mulai dari ke kita ya, atau mungkin ke samping, ke depan, ke belakang, dan bisa kita sumbat juga hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin. Ini jujur, dingin banget teman-teman, dan luar biasa Denso, semburannya keras banget. Wah, ini di Surabaya ini pasti akan sangat terbantu ya dengan AC yang sedingin ini. Kemudian, yes, kalau kita lihat ke atas ya, ini tanpa bagasi atau tanpa penutup ya, bukan tanpa bagasi teman-teman, tanpa penutup. Jadi ini tampilannya mempermudah kita untuk menaruh barang bawaan. Nah, saran saya kalau teman-teman mau naruh barang bawaan untuk yang di baris depan bisa ditaruh di sini. Kalau di baris kedua sampai ke paling belakang
teman-teman taruh barangnya, posisinya tuh yang berseberangan dan di depan teman-teman ya. Jadi contohnya kalau teman-teman di baris kedua atau di kursi persis di belakang saya, silakan taruh barang di atas ini, karena untuk pengawasan barang gitu ya akan lebih mudah. Kita tinggal, nah begini aja teman-teman ya, nggak harus begini-begini. Oke, gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan interior armada terbaru milik PO Kalisari. Luar biasa. Terima kasih atas kepercayaannya ya, yang terus-menerus bersama dengan Karoseri Adiputro. Semoga senantiasa terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Dan yang paling penting nih teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.